Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Lewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Tidak Kasar dan Liar. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11 ayat 29. Kristus memiliki tabiat yang penuh dengan kelemah lembutan. Demikian juga para pengikut Yesus sepatutnya mengikuti teladan kelemah lembutan tabiatnya. Buku Faith and Works halaman 87-89 menuliskan bahwa Kristus tidak memiliki elemen yang kasar serta garang yang dimanifestasikan dalam suara yang keras dan tindakan yang tidak senonoh. Damai dari Kristus adalah suatu damai yang berpengetahuan, yang tidak membuat orang yang memilikinya menjadi fanatik dan bertindak berlebih-lebihan. Damai ini tidaklah muncul karena ada suatu dorongan hati yang liar, melainkan merupakan suatu bisikan dari Roh Kudus atau Roh Allah. Pada saat Juru Selamat memberikan kedamaian kepada seseorang, maka hatinya akan serasi dengan firman Allah. Karena bisikan roh dan firman adalah sejalan. Tuhan memuliakan firman-Nya pada setiap transaksi yang dilakukannya dengan manusia. Firman itu adalah kemauan Tuhan, suaranya sendiri yang dinyatakan kepada manusia. Tuhan tidak memiliki keinginan yang baru maupun kebenaran yang baru di samping firman-Nya yang sudah ada untuk dinyatakan kepada anak-anak-Nya. Bila mana Anda memiliki pengalaman yang indah, namun tidak sejalan dengan ekspresi firman Allah, maka Anda dapat meragukan asalnya. Hal ini bukanlah dari atas. Kedamaian Allah yang melalui pengetahuan mengenai Yesus yang dinyatakan di dalam Alkitab. Jika kebahagiaan itu diperoleh dari sumber yang lain dan bukan dari mata air ilahi, maka kebahagiaannya akan selalu berubah-ubah sesuai dengan berbagai keadaan yang dihadapinya. Akan tetapi kedamaian Kristus merupakan kedamaian yang menetap dan abadi. Kedamaian itu tidak tergantung kepada situasi kehidupan apapun yang dihadapinya, apakah itu harta duniawi ataupun jumlah sahabat yang kita miliki. Kristus adalah mata air dan air kehidupan. Kebahagiaan dan kedamaian yang datang daripadanya tidak pernah akan mengecewakan Anda, karena Ia adalah mata air kehidupan. Mereka yang percaya kepadanya dapat berkata sebagaimana terdapat dalam Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan 4 bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, ada sebuah sungai yang alirannya akan menyukakan kota Allah, tempat suci dari bait yang maha tinggi. Kita memiliki alasan mengapa kita harus bersyukur tanpa berkeputusan kepada Allah, karena Kristus oleh sebab penurutannya yang sempurna telah memenangkan kembali surga yang telah hilang akibat pelanggaran Adam. Adam telah berdosa dan keturunannya turut merasakan bersalah akibat pelanggarannya. Namun Yesus memikul kesalahan Adam dan seluruh keturunannya yang mau datang kepada Kristus, yaitu Adam yang kedua, agar dapat lepas dari akibat pelanggaran mereka. Yesus mendapatkan kembali surga untuk manusia dengan memenangkan ujian di mana Adam telah menghadapinya dengan penuh kegagalan. Kristus telah menurut hukum secara sempurna. Semua yang mengerti konsep dari rencana penebusan dapat melihat bahwa mereka tidak akan dapat diselamatkan sementara melanggar hukum Allah yang suci. Mereka harus berhenti melakukan pelanggaran hukum Tuhan dan bersandar penuh kepada janji Allah yang tersedia bagi kita melalui apa yang Kristus telah lakukan bagi kita. Kiranya kita semua mempunyai kehidupan yang penuh dengan penurutan oleh karena Yesus hidup dalam diri kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.